Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap sehat selalu ya. Pak Iman berpesan kepada kalian, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan selalu menjaga kebersihan. Anak-anakku semuanya, di pagi hari ini kita masih akan belajar lagi dan tetap semangat selalu ya. Sebelum kita memulai pelajarannya, Pak Iman ada pertanyaan dulu untuk kalian. Jam berapakah kalian bangun? Bagus kalau bangunnya pagi ya. Jangan sampai anak sekolah bangunnya terlalu siang. Itu tidak mencerminkan seorang siswa. Good job bagi anak-anakku yang bangunnya selalu pagi dan setelah bangun membantu orang tua atau belajar. Good job. Di pagi hari ini kita akan belajar tentang disiplin. Apa itu disiplin dan bagaimana contohnya? Kita akan pelajari di pagi hari ini. Sudah siap semuanya? Siap? Good job. Kita mulai ya. Disiplin. Hai teman-teman, apa Hai. kabar? Nah, di sini kita akan belajar bersama tentang disiplin. Apa sih disiplin itu? Kalau di sekolah, bagaimana kita bersikap disiplin? Kita langsung masuk ke kompetensi. Di indikator ini kalian diharapkan yang pertama dapat mematuhi aturan atau tata tertib sekolah, dan yang kedua menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Jadi kita lanjut ke materi ya. Mematuhi aturan atau tata tertib sekolah. Patuh terhadap berbagai aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah seperti berpakaian seragam sekolah rapi, lengkap dengan atribut sekolahnya. Melakukan upacara bendera dengan tertib di lapangan upacara. Melaksanakan tugas piket. Berperilaku sopan dan santun terhadap guru. Kita lanjut. Nah teman-teman, apakah teman-teman sudah mematuhi tata tertib sekolah? Sudah pastinya ya. Dan mungkin ada yang belum, 1-2 anak. Tapi Pak Eman yakin hampir semua anak kelas 4 Sapura sudah mematuhi tata tertib sekolah. Berpakaian seragam sekolah rapi, lengkap dengan atribut sekolahnya. Nah ini kalian amati, ada 3 anak di sini. Anak pertama, kedua, ketiga. Coba amati di antara anak ini, mana pakaian seragamnya yang rapi, yang mana coba? Menyelesaikan tugas tepat pada waktunya merupakan salah satu mematuhi aturan atau tata tertib sekolah. Menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Jadi itu contoh mematuhi tata tertib sekolah. Jadi kalau Pak Iman ada tugas, Pak Iman harap kalian menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Hal ini penting bagi kalian untuk melatih kalian tepat pada waktu. Teman-teman, tugas-tugas yang diberikan oleh guru haruslah diselesaikan tepat pada waktunya. Seperti mengumpulkan tugas rumah atau PR. Kita juga harus masuk kelas tepat waktu. Begitu juga kalau pulang sekolah harus tepat waktu. Itulah tadi materi tentang disiplin ya. Apa contohnya? Itu tadi sudah kita diskusikan itu. Nah sekarang kita masuk ke latihan. Klik dan drag pada gambar di sebelah kiri ke dalam kotak merah. Bila benar tidak kembali ke tempatnya. Coba kalian amati dulu gambar ini. Kita coba yang perempuan ini. Oh, ternyata kurang benar. Coba perempuan yang ini. Kurang benar juga. Coba sekarang yang ini. Kurang benar juga. Padahal dia sudah memakai topi, sudah memakai dasi. Apa yang kurang ya? Coba kita lihat yang ini. Woi, ternyata yang ini yang benar. Mengapa ini yang ini benar? Coba kita amati ya. Nah, anak ini pakaiannya rapi sekali. Coba lihat, amati dari atas. Pakai topi, memakai dasi, memakai sabuk, memakai sepatu, memakai kaos kaki. Bajunya dimasukkan. Nah, ini contoh yang baik dan benar. Coba kita amati yang perempuan ini. Perempuan ini apa ini? Anak ini kira-kira apa yang kurang ini? Benar sekali ya.
Yang kurang adalah dia tidak memakai topi. Perempuan yang ini juga, dia tidak memakai topi. Sepatunya ini juga kurang rapi. Nah, kalau yang bawah sendiri ini, nah ini ternyata dia kurang rapi ini. Bajunya tidak dimasukkan. Ya, jadi kita lihat kurang rapi. Oke ya. Itu tadi contohnya. Kita sekarang kembali ke home. Kita tes akhir. Oke. Oke ya, sekarang kita akan latihan. Coba kalian perhatikan dan jawab pertanyaannya itu. Siap? Pak En bacakan. Yang pertama, salah satu perilaku sopan dan santun kepada guru di bawah ini adalah A. Menyapa, memberi salam, dan senyum. B. Menghindar ketika bertemu guru. C. Menoleh pandangan ketika berselisih jalan dengan guru. D. Berbicara sambil berdiri sedangkan guru duduk. Mana yang sopan? Soal berikutnya, contoh perbuatan disiplin di sekolah dan bersangkutan di sekolah yang bersangkutan dengan penampilan siswa dan siswi adalah A. Bercermin ketika di sekolah. B. Memakai seragam dengan rapi dan benar. C. Membawa sisir ke sekolah. D. Memakai minyak rambut dan pewangi. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sikap budi pekerti yang baik adalah sikap yang mulia dan terpuji. Jika kamu bertemu dengan gurumu, apakah yang akan kamu ucapkan? Pilih jawaban yang tepat di bawah ini. A. Hai Bapak, Ibu guru lagi ngapain tuh? Assalamualaikum Bapak, Ibu, selamat pagi. Ah, Bapak sukanya menyuruh saja. D. Kenapa Bapak dan Ibu kemarin tidak masuk? Kemana saja? Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang soal yang keempat. Di sekolah, kita harus tepat waktu ketika A. Masuk kelas tidak terlambat. B. Masuk kelas terlambat dan pulang sekolah tepat waktu. C. Masuk kelas tidak terlambat dan pulang sekolah tepat waktu. D. Istirahat pelajaran belum waktunya. Kita ke soal berikutnya. Bagaimana caranya agar kita tidak terlambat masuk kelas? Pilih jawaban yang tepat di bawah ini. A. Tidur larut malam karena menonton acara sepak bola. B. Tidur tidak larut malam dan bangun tidur untuk mendirikan sholat subuh pada waktunya. C. Menyuruh sopir untuk mempercepat laju kendaraannya. D. Menyuruh orang tua atau orang sekitar membangunkan kita di pagi hari. Soal berikutnya. Di bawah ini adalah perbuatan yang tepat kecuali A. Mengumpulkan tugas atau PR tepat waktu. B. Mengerjakan tugas atau PR di sekolah. C. Membawa peralatan tulis lengkap ketika masuk pelajaran. D. Belajar di rumah untuk ujian pelajaran di sekolah. Kita ke soal berikutnya. Kenapa kita harus disiplin? A. Karena disuruh guru. B. Agar kita berhasil dan sukses. C. Takut diberi hukuman oleh guru. D. Agar pulang sekolah tidak terlambat. Soal berikutnya. Sikap yang baik dan tepat di bawah ini adalah A. Siswa mencium tangan gurunya. B. Siswa mencium pipi gurunya. C. Siswa mendudukkan kepala di depan gurunya. D. Siswa malu bertemu gurunya. Kita lanjut. 9. Kita harus tertib dan tenang ketika upacara bendera. Berikut adalah hal yang tidak diperbolehkan ketika berada melaksanakan upacara bendera kecuali A. Bercerita dengan teman. B. Menggerak-gerakkan kaki. C. Bernyanyi dan bersiul. D. Segera ke WC ketika kebelet buang air tanpa memberitahu sebelumnya. Nah, soal berikutnya. Kenapa kita bersalaman dengan guru? Baiknya mencium tangannya karena A. Guru adalah orang tua kita di sekolah. B. Disuruh oleh guru. C. Ikut teman-teman di sekolah. D. Itu adalah perbuatan yang tidak dilarang. Oke ya. Itu tadi soal latihannya ada 10 soal. Coba kalian kerjakan dengan baik-baik ya. Kita lanjut ke home. Oke, ternyata sudah semua ya. Baik, anak-anakku semuanya, tadi kita sudah belajar tentang disiplin. Pak Iman berpesan kepada kalian,
Disiplin ini merupakan modal mutlak bagi kita. Sampai kapanpun, sampai kita tua, sampai kita dewasa, sampai kita tua, disiplin ini merupakan hal yang penting. Disiplin dalam beribadah, disiplin dalam melaksanakan tugas, itu sangat penting bagi kalian ya. Makanya dari kecil kita usahakan untuk selalu disiplin. Oke? Sehingga nanti ketika kita sudah dewasa, kita sudah menjadi anak yang sangat disiplin. Baik, itu saja pelajaran kita di pagi hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.